Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata kuliah mekanika dengan bab formalisme Lagrange dan Hamiltonian. Nah, untuk materinya sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin sedikit review ya, Nah, reviewnya, jadi langsung saja ke perumusannya ya, tidak usah Ibu turunkan lagi dari mana perumusannya. Silahkan dilihat di buku, di sumber-sumber yang lain, khususnya kalau Ibu pakai buku Fowles, silahkan dilihat di edisi ke-7 ya. Nah, bagaimana penurunan dari perumusan fungsi Lagrange tersebut. Nah, fungsi Lagrange di sini yaitu perumusannya berupa L sama dengan T min V, di mana T-nya adalah energi kinetik dan V-nya adalah energi potensial. Nah, untuk mendapatkan persamaan geraknya, maka fungsi Lagrange itu disubstitusikan ke persamaan Euler-Lagrange. Apa itu persamaan Euler-Lagrange? Nah, di sini bunyi dari persamaan Euler-Lagrange yaitu ddt dari do L do Q dot sama dengan do Q dari L, di mana Q dan Q dot adalah komponen umum dari posisi dan kecepatan partikel. Nah, untuk sistem banyak partikel, persamaannya menjadi persamaan yang ketiga ya, do T do L do Q dot ke I sama dengan do L do Q ke I, di mana I-nya itu adalah banyaknya partikel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi untuk menyingkatnya, mempersingkat, dilambangkan dengan partikel ke I, gitu ya. Nah, di mana persamaan Euler-Lagrange ini merupakan besaran skalar. Jadi kita lupakan dulu persamaan besaran-besaran yang berupa besaran vektor seperti gaya, kecepatan, percepatan. Jadi di formalisme Lagrange dan Hamiltonian ini kita hanya berkutat di besaran-besaran skalar, khususnya energi. Nah, kemudian selain formalisme Lagrange, kita Nah, ini ada juga metode yang lain untuk mendapatkan persamaan umum gerak suatu partikel atau banyak partikel, yaitu dengan Hamiltonian atau fungsi Hamilton. Nah, apa itu fungsi Hamilton? Fungsi Hamilton berbunyi ini H ya, H sama dengan T plus V. Nah, jadi kalau di Lagrange itu selisih dari energi kinetik dengan energi potensial. Kalau di Hamilton, fungsinya itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensialnya. Nah, di mana persamaan dinamika Hamilton, kalau di Lagrange itu kan pertama kita menurunkan fungsi Lagrange terhadap kecepatan dan fungsi Lagrange terhadap posisi. Nah, bedanya dengan Hamilton, kalau di persamaan dinamika Hamilton, justru fungsi Hamilton itu diturunkan terhadap momentum. Jadi yang harus ditandai di sini adalah bagaimana kita mengubah dari energi dari kecepatan itu ke bentuk, biasanya kan kalau di soal diketahui itu posisi, dari posisi kita mendapatkan kecepatan. Nah, kalau untuk dengan metode Hamilton, keterangan-keterangan yang ada di soal itu bagaimana caranya kita dapatkan perumusan untuk momentumnya, karena Hamilton itu diturunkan terhadap momentum. Yang keduanya, Hamilton diturunkan terhadap posisi. Kalau untuk posisi pasti kan di soal diketahui komponen komponen umum posisinya seperti apa, apakah menggunakan koordinat kartesian, polar, atau bola, atau silinder. Nah, kalau di Hamilton itu bedanya dengan Lagrange. Di Hamilton kita harus mengubah besarannya itu, harus memunculkan besaran momentumnya, karena fungsi Hamilton diturunkan terhadap momentumnya itu akan sama dengan fungsi kecepatan. Nah, persamaan yang keduanya do H do Q, artinya fungsi Hamilton diturunkan terhadap posisinya itu sama dengan minus dari P dot, atau minus dari gayanya P dot. Turunan laju dari momentum itu sama dengan gaya. Nah, di mana P dan Q adalah P-nya itu adalah momentum umum dan koordinat Q-nya itu adalah koordinat umum, sama seperti fungsi Lagrange. Nah, ini persamaan yang ketiganya. Ini persamaan yang ketiga, ini sama ya, sama ini, cuman di sini bedanya posisinya. Nah, ini momentum ke I, artinya untuk banyak partikel sejumlah I.
Kemudian di sini kecepatan Q dot itu kecepatan ke I, artinya kecepatan untuk banyak partikel. Nah, ini posisi untuk banyak partikel, ini gaya untuk banyak partikel. Turunan dari momentum. Nah, kemudian lanjut saja langsung ke contoh soal. Mananya? Nah, untuk contoh soal yang pertama kemarin sudah dijelaskan, jadi langsung ke contoh soal yang kedua. Nah, ini ya. Tentukanlah persamaan gerak pendulum sederhana yang bermasa M yang digantung dari langit-langit dengan seutas tali tak bermasa sepanjang L dengan metode Lagrangian. Nah, kalau di sebelumnya kita meninjau persamaan gerak pendulum ini dengan menggunakan hukum 2 Newton atau metode mekanika Newtonian, maka yang pertama harus kita lakukan adalah yaitu dengan meninjau gaya apa saja yang bekerja, kemudian menggambarkan diagram gayanya. Nah, bedanya kalau menggunakan metode Lagrangian ini, kita terbebas dari meninjau gaya apa saja yang bekerja, kemudian gaya, kemudian kecepatannya, kemudian percepatannya seperti apa. Nah, jadi di metode Lagrangian ini kenapa disebutnya mereduksi mekanika Newtonian, karena di sini kita langsung meninjau besaran skalar dari energinya. Jadi yang pertama harus kita tinjau adalah berapa energi kinetiknya dan berapa energi potensialnya, itu saja. Jadi fokus ke hanya 2 besaran saja, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, coba ya diperhatikan di slide selanjutnya. Nah, jadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentukan energi kinetik dan energi potensial sistem. Nah, karena di sini hanya ada satu partikel, maka di sini ya hanya ada satu partikel. Jadi hanya akan ada satu energi potensial dan satu energi kinetik. Nah, di mana energi kinetiknya yaitu rumus energi kinetik teh setengah mv kuadrat. Nah, di sini kan x dot ya, x dot itu artinya kecepatan di sumbu X, Y dot itu artinya kecepatan di sumbu Y. Nah ya. Yang ini energi kinetik, yang ini energi potensial ya. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah mendapatkan energi kinetik dan energi potensial, maka kita substitusi ke fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange yang ini L sama dengan T min V. L-nya setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Nah, kenapa ada 2 koordinat yang dipakai, X dan Y? Karena kalau kita coba lihat slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi gerak pendulum ini, nah, ini ada di bidang X dan Y. Jadi koordinat yang dipakai hanya 2 dimensi, X dan Y saja. Nah, kita lanjut, kemudian substitusi ke fungsi Lagrange atau fungsi Lagrangian. L sama dengan T min V. L-nya yang tadi setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat, kemudian dikurangi dengan energi potensialnya. Nah, energi potensialnya min MGL cos theta. Kan energi potensi itu MGH ya. Nah, H di sini ketinggian dari pendulum. Nah, lihat slide sebelumnya. Nah, jadi L di sini. Nah, H-nya itu Ibu ambil sumbu Y. Jadi ini ketinggian bola pendulumnya. Nah, kemudian diproyeksikan. Nah, jadi H-nya itu adalah L cos theta. Nah, jadi H-nya yang ini. Nah, ini H-nya. Ini H-nya. Di mana H sama dengan hasil dari proyeksi panjang tali L ke sumbu Y, yaitu L cos theta. Nah, sehingga
kita peroleh energi potensialnya yaitu min MGL cos theta. Kenapa min? Karena vektor dari karena lihat gambarnya. Nah, hasil proyeksinya itu mengarah ke sumbu Y negatif. Ini min Y ke atas plus Y, ke sini plus X, ke sini min X. Nah, karena lihat dari koordinatnya ya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan persamaan energi kinetik dengan energi potensialnya, tinggal substitusi ke fungsi Lagrangian-nya, maka akan kita peroleh persamaan yang ini. Nah, L sama dengan setengah mx dot kuadrat plus y dot kuadrat plus ini energi potensialnya MGL cos theta, ini energi kinetiknya. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi Lagrangian, maka kita akan substitusi kemana? Substitusi ke persamaan Euler-Lagrange. Nah, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan persamaan geraknya. Nah, untuk menyederhanakan persamaan, karena ini persamaannya, kan di sini variabelnya ada variabel apa saja? Ada variabel X, Y, dan theta. Ya, nah untuk menyederhanakan persamaan, maka kita akan ubah koordinat kartesian yang ini ke koordinat polar supaya mempermudah ya, permudah saja. Nah, bagaimana untuk merubah dari koordinat kartesian ke koordinat polar? Maka kita akan proyeksikan. Nah, kita proyeksikan dulu di sini X di sini. X adalah L sin theta. Jadi kita proyeksikan L ke sumbu X, maka akan kita peroleh L sin theta. Nah, kemudian untuk Y ini ya, maaf. Nah, jadi bagi yang belum paham bagaimana cara memproyeksikan, nah di sini ada langkah-langkahnya. Nah, pertama kita tarik garis dari titik ini, titik posisi partikelnya, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu. Nah, misalnya kita akan proyeksikan ke sumbu X, maka kita tarik garis tegak lurus dari partikel ini ke sumbu X. Nah, ini yang garis putus-putus ini. Nah, kemudian kita tarik garis dari pusat koordinat ke titik pertemuan tegak lurus tadi. Nah, yang ini. Nah, itulah hasil proyeksinya. Nah, berarti ketika kita mau memproyeksikan L terhadap sumbu X yang ini, maka vektor hasil proyeksinya adalah yang ini. Nah, berarti untuk mendapatkan panjang hasil proyeksi ini, maka kita pakai ini rumus Pitagoras supaya nanti diuraikan. Kita akan peroleh hasilnya. Nah, yang ini yaitu X sama dengan L sin theta. Sin itu kan, nah ini kan tetanya bisa pindah ke sini ya. Nah, kalau kita pindahkan tetanya ke sini, ini kan theta, maka ini jadi depan kan, ini jadi depan, kemudian ini miring. Sin itu kan depan per miring, maka depan per miring sama dengan sin theta, maka depan sama dengan L sin theta. Depannya itu kan yang X-nya, jadi kita peroleh hasil proyeksinya X sama dengan L sin theta. Nah, begitu juga dengan proyeksi ke sumbu Y, caranya sama, kita peroleh min L cos theta. Nah ini untuk fungsi posisi. Kemudian dari posisi kita harus mendapatkan besaran kecepatannya. Nah, kecepatannya berarti diturunkan atau diturunkan terhadap waktu satu kali, jadi X dot sama dengan L theta dot cos theta. Kemudian kita peroleh Y dot sama dengan L theta dot sin theta. Nah, ketika kita sudah peroleh besaran untuk posisi dan kecepatannya, maka kita substitusi saja semuanya ke energi kinetik dan energi potensial yang sebelumnya sudah diketahui, sudah diturunkan. Nah, maka kita yang ini X dot dan Y dot kita substitusikan ke sini. Nah, X dot kuadrat, nah ini kan X dotnya L theta dot cos theta, kemudian dikuadratkan jadi ini, kemudian Y dotnya L theta dot sin theta dikuadratkan menjadi ini.
Nah, ini sehingga kita peroleh persamaan energi kinetiknya menjadi T sama dengan setengah mL kuadrat theta dot kuadrat. Sehingga variabel yang ada itu hanya ada satu saja, yaitu apa? Yaitu theta. Gitu. Jadi sistem ini variabel yang berubah variabelnya itu hanya variabel theta. Nah, kemudian sehingga fungsi Lagrangian ya, jadi kan lebih sederhana ya. Kalau tadi kan sebelum kita rubah koordinatnya dari kartesian ke polar kan tadi ribet ya, ada x, ada y, ada theta. Nah, sekarang cuman ada satu koordinat, satu variabel saja, yaitu variabel theta yang ini. Jadi lebih sederhana. Kemudian itu baru energi kinetik. Bagaimana energi potensial mah langsung saja ya, mgl cos theta. Nah, sekarang substitusikan ke fungsi Lagrange menjadi dari awalnya yang ini setengah mx dot kuadrat plus y dot kuadrat plus mgl cos theta. Kemudian kita substitusi energi kinetik yang sudah ke koordinat polar, yaitu setengah ml kuadrat yang ini setengah ml kuadrat theta dot kuadrat plus mgl cos theta. Nah, inilah fungsi Lagrange. Nah, setelah kita mendapat dari awal, pertama kita mendapatkan persamaan untuk energi kinetik, kemudian energi potensial, yang ketiga substitusi ke fungsi Lagrange, yang keempat substitusi fungsi Lagrange dari fungsi Lagrange ke persamaan Euler-Lagrangian gitu ya. Jadi berapa step? Step pertama, carilah energi kinetik. Step kedua, cari energi potensial. Step ketiga, substitusi ke fungsi Lagrange. Step keempat, substitusi ke persamaan Euler-Lagrange. Baru kita akan mendapatkan persamaan gerak. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan Euler-Lagrange-nya. Bagaimana persamaan Euler-Lagrange? Nah, ini adalah persamaan Euler-Lagrange. Karena di sini sistemnya itu satu partikel, sebetulnya pakai persamaan tidak usah pakai persamaan yang ini, tapi persamaan yang satu saja, ddt do L do Q dot sama dengan do L per do Q. Jadi tidak ada tambahan i, karena i itu kan i nya satu ya, jadi tidak usah ditulis. Nah, karena persamaannya di sini kan kalau kita lihat itu sebetulnya ada 3 langkah. Ya, ada 3 langkah pengerjaan. Langkah pertama, kita turunkan fungsi Lagrange L terhadap Q dot. Nah, pengerjaan yang kedua, kita turunkan fungsi Lagrange terhadap Q. Kemudian, langkah ketiga, kita turunkan fungsi Lagrange yang sudah yang ini yang di dalam kurung, kita turunkan terhadap waktu gitu ya. Jadi ada 3. Nah, di sini kalau Ibu terserah ya langkah-langkah yang mana dulu yang mau dikerjakan. Kalau Ibu biasanya kebiasaan Ibu itu Ibu turunkan do L do Q dotnya dulu. Jadi turunkan persamaan Lagrange terhadap fungsi kecepatannya ya. Nah, ini fungsi kecepatannya do L. Nah, tadi kan variabel yang muncul itu hanya ada theta saja ya. Nah, berarti di sini kita turunkan do L ke theta dot dan do L ke theta gitu. Theta dot itu kecepatan, tetanya adalah posisinya. Nah, maka do L do theta ini untuk mencari yang ini ya. Nah, untuk mencari yang ini jadi diuraikan satu-satu dulu. Do L do theta dulu, maka L-nya yang ini tadi ya, fungsi Lagrange-nya diturunkan terhadap theta. Nah, di sini mana variabel suku mana yang ada variabel theta? Yang ini aja ya. Nah, yang ini saja. Berarti yang ini suku yang kedua saat diturunkan terhadap theta dot itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kita fokus ke sini. Nah, setengah ml kuadrat theta dot kuadrat diturunkan terhadap theta dot, maka hasilnya gimana cara menurunkannya? 2-nya pindah ke depan, kemudian 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya ml kuadrat theta dot. Nah, yang ini sama dengan 0, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil untuk ini, maka langkah kedua kita cari yang ini, yaitu turunan fungsi Lagrange terhadap posisi. Nah, posisinya ini theta ya, posisinya theta, maka dot theta L diturunkan terhadap theta. Mana suku mana yang mengandung variabel theta, yaitu suku yang ini, yang kedua. Suku yang pertama itu tidak mengandung variabel theta, maka ketika diturunkan terhadap theta itu akan sama dengan 0. Maka yang akan menghasilkan
yaitu yang ini, MGL cos theta terhadap theta. Ini kan ada variabel theta ya, cos theta. Maka turunan cos theta terhadap theta adalah min sin theta. Maka hasilnya sama dengan min MGL sin theta. Nah, kalau kita sudah peroleh besaran yang ini dengan yang ini, maka kita tinggal substitusi secara lengkap ke persamaan Euler-Lagrange. Yang ini ya. Nah, sehingga kita substitusi apa yang sudah kita cari, do L do Q, ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita substitusi yang ini hasil dari do L do theta, kita substitusi ke sini, kemudian ini kita substitusi ke sini, sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Nah, ada satu langkah lagi yang belum kita kerjakan, yaitu hasil dari do L do theta dot belum diturunkan terhadap waktu. Itu hasil langkah terakhirnya kita turunkan turunan dari do L do theta atau turunan dari fungsi Lagrange terhadap fungsi kecepatan, kemudian diturunkan lagi terhadap waktu. Nah, berarti ml kuadrat theta dot diturunkan terhadap t, berarti kan ini theta dot ya. Nah, berarti diturunkan terhadap t akan menjadi theta double dot. Nah, yang ini. Kemudian karena m-nya sama, maka kita bisa bagi dengan m lagi. M-nya kita coret. Maka persamaannya menjadi L theta double dot plus G sin theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan geraknya. Nah, jadi intinya dengan menggunakan mekanika Lagrange itu kita tidak berkutat dengan yang namanya analisis gaya, kecepatan, percepatan. Nah, yang di sini kita hanya berkutat dengan operasi aljabar gitu. Jadi operasi aljabar itu ya cuman turunan saja. Jadi kita matematis matris yang dipakai itu ya hanya turunan saja di sini ya. Nah, kemudian jadi formalisme Lagrange ini kan bersifat umum, jadi berlaku untuk satu partikel atau sistem banyak. Nah, kalau untuk sistem banyak, contohnya adalah nomor 3 ini. Nah, di sini banyak itu kan lebih 2 juga banyak ya, jadi lebih dari 1 itu artinya sistem banyak. Nah, di sini sebuah benda dengan massa M digantung ke atap dengan tali yang panjangnya L1. Ini L1. Kemudian benda kedua dengan massa M, jadi massanya sama ya, ini dan ini massanya sama yaitu M. Juga digantungkan ke benda pertama dengan tali yang panjangnya L2 seperti pada gambar ini. Dengan L1 sama dengan L2 sama dengan L. Jadi panjang talinya sama yaitu L. Maka berapakah energi kinetik dan energi potensialnya? Kemudian B-nya bagaimana persamaan gerak benda dengan Lagrangian. Nah, sebelum kita menjawab yang B, kita sebetulnya sudah bisa menebak persamaan geraknya itu pasti ada 2 karena partikelnya ada 2. Jadi persamaan gerak itu bergantung banyaknya partikel. Partikelnya ada 1, maka persamaan geraknya 1. Kalau partikelnya 2 atau 3, maka misalnya ada 3 partikelnya, maka persamaan geraknya pasti ada 3 gitu ya. Nah, berarti kita ini harus ada 2, harus menghasilkan 2 persamaan gerak. Nah, gunakan persamaan Lagrange untuk partikel banyak. Nah, untuk partikel banyak kita gunakan persamaan Lagrange yang ini. Jadi Q dot I artinya kecepatan partikel ke I. Kalau partikel ke 1 berarti do L do Q dot 1 gitu, do L per do Q 1. Kalau untuk yang partikel kedua berarti DDT dari do L per do Q dot 2 sama dengan do L per do Q 2 gitu ya. Nah, sebelum kita kerjakan menggunakan persamaan Lagrange, kita tinjau dulu posisi dan kecepatannya. Kenapa kita tinjau posisi dan kecepatan? Karena di persamaan Lagrange variabel yang harus ditentukan adalah ini adalah posisi dan ini adalah kecepatan. Maka kita tinjau dulu, kita ubah dulu dari koordinat kartesian ke koordinat polar untuk menentukan posisi dan Lagrange-nya. Nah, di sini
di koordinat polar, di koordinat kartesian, partikel ini berada di sumbu X dan Y, dua dimensi ya, X dan Y. Nah, kita rubah variabelnya supaya tidak ada variabel koordinat kartesian X dan Y, maka kita ubah ke variabel theta saja. Maka kita kita proyeksikan lagi. Kita proyeksikan untuk posisi partikelnya. Nah, kalau kita lihat posisi partikel ini kan tidak di sumbu X, tidak di sumbu Y, maka kita harus proyeksikan supaya jelas si benda ini, pendulum ini ada di X dan di Y gitu. Nah, untuk cara proyeksi sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau mau cara simpelnya gitu ya, kalau mau biar tidak ketukar ini teh harusnya cos atau sin gitu ya, biasanya kan suka bingung. Nah, kalau Ibu mah triknya itu biar tidak harus menurunkan pakai Pitagoras lagi. Jadi kalau menghimpit sudut itu cos kayak gini ya. Misalnya L1 nih. L1 mau diproyeksikan kemana? Ke sumbu Y dulu misalnya ya. Atau kita proyeksikan L1 ke X. Nah, ke X ke sini ya. Nah, ketika kita menarik garis nih dari partikel M ini ke sumbu X. Nah, sudut acuannya kan yang ini ya. Nah, ketika kita memproyeksikan yang ini L ke sumbu X ke sini, maka tidak mengapit sudut kan sudutnya di sini. Kalau kita sapu lah gitu, L1 ke sini nih, ditarik ke sini. Kita sapu panjang L ke sini ke X, maka tidak mengapit sudut. Nah, berarti kalau tidak mengapit sudut itu sin gitu kalau Ibu mah ngapalinnya. Jadi hasil proyeksi L1 ke X itu L sin theta gitu. Nah, sehingga kita peroleh X1 itu untuk posisi partikel ke-1 di sumbu X gitu. Nah, ini partikel ke-1, ini partikel ke-2. Nah, posisi partikel ke-1 di sumbu X itu kita tandai X1 adalah L sin theta. Tadi ya hasil proyeksi L sin theta. Kemudian untuk Y-nya, ini Y1. Nah, berarti kita proyeksikan L1 ini ke sumbu Y. Nah, kalau saat kita menyapukan gitu ya, L1 ke sumbu Y, maka ada sudut yang diapitnya yaitu theta 1. Nah, maka itu cos gitu Ibu mah ngapalinnya. Jadi Y1 sama dengan L cos theta. Tapi lihat vektor posisinya itu ke sumbu Y mana ya, positif atau negatif. Nah, ini ke sumbu Y negatif ke bawah kan. Nah, ini kan hasil proyeksinya yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini hasil proyeksi. Jadi ke Y bawah. Jadi min L cos theta 1. Nah, itu baru partikel 1. Jadi partikel 1 posisi di X1 itu sama dengan L sin theta. Kemudian di Y-nya min L cos theta 1. Sekarang ke partikel kedua. Nah, partikel kedua berarti X2. Nah, ketika X2 maka di sini ya. X2 itu jadi X2 itu diukur bukan dari sini ya, tapi diukur dari titik pusat koordinat awal dari sini. Jadi X2 itu sepanjang ini. Nah, sampai ke partikel kedua ini. Maka X2 di sini berarti X1 ditambah X ini. Hasil proyeksi partikel kedua terhadap sumbu X. Yang X1-nya udah tadi berapa? L sin theta 1. Nah, yang ini berarti diproyeksikan ke sumbu X menjadi L sin theta 2. Jadi L sin theta 2. Jadi X2 itu sama dengan L sin theta 1 dari tadi yang X1 ditambah L sin theta 2. Jadi hasil proyeksi partikel pertama ke sumbu X itu L sin theta 1. Kemudian hasil proyeksi partikel kedua atau bola pendulum kedua ke sumbu X itu L sin theta 2. Jadi di sini antara pendulum 1 dengan pendulum 2 itu beda sudutnya, theta 1 dan theta 2. Nah, sehingga akan karena berbeda variabel maka akan menghasilkan persamaan yang berbeda gitu. Nah, itu untuk partikel kedua Y1 X2-nya
Ini L sin theta 1, jadi L sin theta 1 yang ini, kemudian L sin theta 2 dari sini ke sini. Jadi penjumlahan hasil jumlah L sin theta 1 plus L sin theta 2. Nah, kemudian untuk proyeksikan ke sumbu Y. Nah, proyeksikan ke sumbu Y itu kita akan peroleh Y2 sama dengan min L cos theta 1. Jadi jarak dari sini ke sini, berarti penjumlahan dari jarak dari sini ke sini tadi berapa? L cos theta 1. Dari sini ke sini L cos theta 2. Sehingga Y2-nya adalah min L cos theta 1 min L cos theta 2. Nah, kalau kita sudah punya fungsi posisinya, maka langkah kedua adalah kita tentukan apa? Fungsi kecepatan. Karena di sini kan fungsi persamaan Lagrange itu ada variabel kecepatan Q dot ya, Q dot. Nah, karena di sini Q dot I artinya fungsi kecepatan sebanyak partikel yang ada. Karena di sini partikelnya ada 2, I-nya ada 2. Jadi ada Q dot 1 dan Q dot 2. Nah, Q dot 1-nya di sini ada koordinat umum posisinya kita pakai x dot 1 dan x dot 2 untuk y-nya, y dot 1 dan y dot 2. Nah, dari fungsi posisi ini untuk mendapatkan kecepatan tinggal diturunkan saja satu kali terhadap waktu x1, diturunkan terhadap waktu ddt dari x1, berarti turunan pertama dari posisi partikel pertama yaitu L sin theta diturunkan saja terhadap waktu, kita akan peroleh kan sin theta 1 diturunkan, tetanya ke depan, tetanya diturunkan terhadap waktu berarti theta dot, kemudian sin theta diturunkan menjadi cos theta, jadi kita peroleh x dot 1 sama dengan L theta 1 cos theta 1. Nah, silakan dikerjakan untuk yang posisi x2, y1 dan y2 dengan cara yang sama diturunkan terhadap waktu, maka akan peroleh kecepatan di masing-masing sumbu koordinatnya. Nah, udah, kalau misalnya posisinya sudah ada, kecepatannya sudah ada, maka langkah keduanya yaitu kita menentukan energi kinetik dan energi potensialnya dulu. Nah, kita tentukan energi kinetik dan energi potensial untuk apa? Untuk mendapatkan fungsi Lagrange L. Nah, ini energi kinetiknya. Energi kinetik rumusnya kan setengah mv kuadrat. Nah, karena di sini ada 2 partikelnya, maka energi kinetiknya ada 2. Ini energi kinetik untuk partikel pertama, kemudian yang ini energi kinetik untuk partikel kedua. Ya, berarti energi kinetik untuk partikel pertama itu ditandai dengan indeks 1. Nah, ini kan ini indeks-indeksnya 1 ya, berarti ini tuh kecepatan di sumbu X untuk partikel 1, ini kecepatan di sumbu X untuk partikel kedua, pertama tapi di sumbu Y. Nah, ini untuk kecepatan partikel kedua di sumbu X, ini kecepatan partikel kedua di sumbu Y, gitu ya. Nah, setelah itu kan masih koordinatnya masih kartesian ya. Nah, kita ubah tadi x1-nya berapa? Tadi x1-nya L, x1-nya yang sudah kita turunkan ya, x1 dot kita substitusikan, kemudian dikuadratkan, kan x1 dot itu kita sudah peroleh tadi berapa? L theta dot cos theta 1, maka kita kuadratkan menjadi ini. Nah, kemudian y dot L theta dot sin theta 1 kemudian dikuadratkan, kita peroleh yang ini. Jadi x dot y dot yang sudah kita peroleh tadi kita substitusikan ke sini. Nah, ini ya semuanya. Jadi variabel X dan Y kita rubah ke variabel L dan theta. Nah, maka kita peroleh persamaan mana ya? Nah, ini ya. Ini X1 kuadrat yang ini kan. Y1 dot kuadrat yang ini. Kemudian X2. Nah, X2 itu kan tadi X2 itu kan diukur dari koordinat pusat ya. Jadi lebih panjang kan X2 mah. Jadi penjumlahan dari posisi X1 terus kemudian dari X1 dari posisi partikel 1 ke partikel 2. Jadi emang agak panjang ini. Nah, jadi X2. Nah, X2 itu yang mana?
X2 yang ini ya. Nah, X2 yang salah. X2 yang ini. X2 yang ini, Y2, ini Y2. Yang ini Y2. Nah, jadi semuanya tinggal disubstitusi. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Nah, karena dikuadratkan jadi wayahna emang rada panjang. Nah, untuk yang ini coba lihat. Untuk yang ini kita satu-satu dulu. Nah, untuk suku yang pertama dulu. Untuk suku yang pertama kita lihat ini alhamdulillah ada cos kuadrat dan sin kuadrat theta. Karena cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1 ya. Jadi tinggal dikeluarkan variabel L kuadrat theta 1 kuadratnya. Sehingga kita peroleh nah, yang ini. Yang ini. Jadi L kuadrat theta 1 kuadratnya dikeluarkan. Kemudian cos kuadrat theta 1 plus sin kuadrat theta 1 masih ditulis, nanti itu akan hasilnya akan sama dengan 1. Nah, kemudian yang ini yang suku kedua. Nah, suku kedua yang ini itu dari sini ya, dari yang ini. Nah, kemudian dikuadratkan. Nah, itu pakai A yang ini, yang rumus A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB yang itu ya. Nah, pakai rumus yang itu. Nah, sehingga kita peroleh mana tadi yang mana? Nah, yang ini hasil suku yang kedua dikuadratkan, kita peroleh yang mana? Yang ini segini. Kemudian dari suku ketiga hasil ketika sudah dikuadratkan hasil yang ini. Nah, di sini Ibu bedakan warnanya. Jadi warnanya yang sama itu bisa disederhanakan. Nih, misalnya warna yang merah kita bisa sederhanakan yang ini. Cos kuadrat theta 1 dan sin kuadrat theta 1 itu kan ketika dijumlahkan sama dengan 1, sehingga hasilnya L kuadrat theta 1 saja yang ini. Gitu. L kuadrat theta dot 1. Maaf. Sebentar. Oh iya ya. Nah, jadi ini kan sama dengan 1. Jadi hasilnya yang ini hasilnya L kuadrat theta dot 1 ditambah L kuadrat theta ditambah ini dikeluarkan L kuadrat theta 1 theta dot 1 kuadratnya. Yang ini sin kuadrat theta 1 cos kuadrat theta 1 sama dengan 1. Nah, ini kan hasilnya jadi setengah M yang ini ya. Kemudian akan sama dengan hasil yang ini. Nah, setengah tambah setengah sama dengan 1 sehingga menghasilkan suku yang ini. Nah, suku yang biru. Nah, sekarang suku yang biru dijumlahkan, coba jumlahkan cos kuadrat theta 2 tambah sin kuadrat theta 2 itu sama dengan 1 sehingga yang muncul hanya variabel depannya saja yang ini. Nah, sehingga hanya ini saja L kuadrat theta dot 2 kuadrat karena cos kuadrat dan sin kuadratnya sama dengan 1. Nah, sekarang suku yang warna ini warna ungu. Nah, warna ungu ketika kita jumlahkan, nah ini jumlahkan. Nah, cos ini bisa disederhanakan, cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 kali sin theta 2 itu sama dengan ini, sama dengan cos theta 1 min cos theta 1 min theta 2. Ini theta 2 ya. Maaf, nanti dirubah ini theta 2. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan semuanya, persamaan energi kinetiknya menjadi ini. Nah, begini. Kemudian sekarang ini energi potensial. Maka energi potensial itu bakal ada dua suku energi potensial untuk partikel 1 dan energi potensial untuk partikel 2. Energi potensial untuk partikel 1 min mgy1. Ini untuk partikel 2 min mgy2. Tinggal substitusi tadi y1 berapa, y2 berapa, kemudian dikurangi akan menghasilkan ini. Nah, akan menghasilkan persamaan yang ini untuk energi potensialnya. Nah, sudah selesai. Kalau kita sudah sampai energi kinetik, sudah sampai energi potensial, selanjutnya kita harus substitusi kemana? Ke persamaan Euler yang L sama dengan T min V. Nah, baru kita akan mendapatkan persamaan geraknya. Nah, tugasnya untuk selanjutnya itu gampang ya. Kan Ibu sudah kasih tahu ya T sama V-nya. Sebetulnya yang
agak rumit itu yang ada proses analisis ya. Yang ada proses analisis itu kita menentukan energi kinetik dan energi potensialnya. Kalau sudah ke tahap kita sudah bisa menentukan energi kinetik dan energi potensial, seterusnya itu gampang karena bukan analisis yang dipakai, tapi cukup matematis saja. Nah di sini ini Ibu tugaskan ya. Jadi untuk langkah selanjutnya Ibu tugaskan, tentukan persamaan gerak bandul pertama dengan persamaan berikut. Nah, jadi kan ada 2 nih bandulnya, maka harus ada persamaan gerak 1 dan persamaan gerak 2. Ini untuk bandul pertama, ini bandul kedua. Jadi tadi yang L, fungsi Lagrange yang L tadi tinggal diturunkan terhadap θ1 untuk mendapatkan persamaan gerak partikel ke 1 atau bandul ke 1. Kemudian fungsi Lagrange yang tadi yang L-nya silahkan dicari ya. L itu T min V, tinggal dikurangkan tadi T dikurangi V-nya, energi kinetik dikurangi energi potensialnya. Kemudian diturunkan terhadap θ2 untuk mendapatkan persamaan gerak benda ke-2. Ini gerak benda pertama, ini gerak bandul ke-2. Udah. Ini tinggal substitusi saja. Nah, sekarang ini untuk yang contoh soal keempat. Nah, untuk contoh soal keempat itu lebih sederhana ya, lebih sederhana. Karena apa? Karena di sini sebetulnya variabelnya lebih sederhana. Nah, karena hanya ada satu koordinat saja sebetulnya, yaitu koordinat X saja. Karena talinya apa? Karena di sini banyak asumsi-asumsi. Pertama, gaya geseknya diabaikan, kemudian talinya juga tali yang sama antara M1 dan M2 dihubungkan dengan tali yang sama, sehingga sebetulnya gerakan bendanya itu satu arah saja, yaitu kalau Ibu di sini acuannya itu sumbu X, jadi gerakannya itu satu sumbu saja gitu. Nah, Ibu di sini asumsikan gerakan bendanya itu satu sumbu saja di sumbu X. Nah, kalau Bu gimana kalau gerakannya tuh biasanya kalau saya pengen sumbunya mangga gitu ya. Jadi gerakannya itu hanya ada di satu sumbu saja sebetulnya. Kalau Ibu mikirnya ngebayanginnya nih, si tali ini itu kan bisa ditarik ya, bisa ditarik nih. Jadi sejajar semuanya benda 1 dan benda 2 di sumbu X gitu. Jadi si pergerakan bendanya itu hanya di satu sumbu, yaitu sumbu X saja. Nah, jadi benda yang pertama ini benda pertama, benda kedua bermasa M1, M2 digantungkan pada katrol tak bermasa. Nah, katrolnya juga diasumsikan tidak bermasa. Nah, jadi diabaikan lah gitu. Nah, seperti ya kalau diabaikan berarti kan Ibu juga bisa gambarnya seperti ini. Nih, ini masa pertama misalnya ya. Kotak pertama, ini kotak kedua, ini tali. Nah, ini kan bisa sumbu X kan? Gitu. Nah, kalau tidak diabaikan si masa katrol atau ada gaya gesekan, maka ini salah. Jadi tidak berlaku hanya pergerakannya di sumbu X. Jadi banyak faktor lain yang harus diperhatikan lagi gitu. Nah, karena ini mah sederhana, jadi katrolnya itu anggap we tidak ada. Ya, kalau misal katrolnya anggap tidak ada, mah udah we kayak gini juga bisa gitu ilustrasinya ya. Jadi hanya ada tali saja yang untuk menghubungkan benda 1 dan benda 2 di satu sumbu. Nah, maka panjang tali seluruhnya itu L. Nah, tentukanlah T dan V, kemudian B-nya persamaan gerak benda Lagrangian. Nah, maka seperti biasa kita tentukan dulu energi kinetik. Nah, berapa energi kinetiknya? Yaitu setengah. Kan di sini sebetulnya udah ada 2, berarti kecepatannya apakah jadi ada 2? Nah, di sini coba lihat talinya itu yang menghubungkan tali benda 1 dan benda 2 adalah tali yang sama. Tali yang sama, maka saat kemudian katrolnya diabaikan, tidak ada gaya gesek. Jadi saat benda pertama itu meluncur atau bergerak dengan kecepatan sekian, maka benda yang kedua juga naik dengan kecepatan yang sama. Karena dihubungkan dengan tali yang sama, maka kecepatannya hanya ada 1. Kebayang ya, karena talinya sama kan ya. Jadi kalau misalnya benda satunya bergerak dengan kecepatan A, maka benda 2 juga bergerak naik dengan kecepatan A juga gitu. Maka di sini energi kinetiknya sebetulnya hanya ada 1. Yang ada 2-nya itu adalah faktor massa. Jadi bukan faktor kecepatan. Kan energi kinetik itu
setengah massa dikali kuadrat dari kecepatan. Nah, yang ada yang kecepatannya itu adalah 1 gitu. Jadi x dotnya itu mau di partikel ke-1 mau di partikel kedua adalah memiliki kecepatan yang sama karena dihubungkan oleh tali yang sama. Nah, maka ini energi kinetiknya, tapi masanya ada 2. Jadi massa sistem kan ini, massa 1 ditambah massa 2. Kemudian ini energi potensialnya. Nah, mungkin di sini harus rada dianalisis ya untuk menentukan energi potensial. Nah, untuk energi potensial benda pertama itu min M1G kali X ya. Jadi titik acuannya di mana? Nah, kalau ini kan L min X. Coba lihat di slide sebelumnya. Nah, untuk menentukan energi potensial, misalnya kita acuannya dan di sini kan sumbunya. Nah, ini kan sumbu acuannya. Maka kan energi potensial itu kan MGH. H untuk partikel pertama itu adalah dari titik acuan itu sepanjang X. Jadi MGX. Nah, untuk partikel kedua yang ini ketinggian H-nya adalah yang ini. Berapa yang ini? Yaitu kalau total seluruhnya dari sini ke sini, total seluruh tali adalah L, maka sisa yang ini adalah L min X gitu. Jadi L itu adalah panjang tali secara keseluruhan, kemudian X itu adalah panjang tali yang massa 1, maka panjang tali massa 2 itu sisanya, yaitu secara keseluruhan panjang tali secara keseluruhan dikurangi panjang tali yang M1, jadi L min X gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh energi potensialnya yang ini energi potensialnya. Sehingga persamaan gerak fungsi Lagrange kalau udah kita tuliskan atau kita peroleh energi kinetik dan energi potensial, udah permasalahan analisisnya selesai. Jadi selanjutnya bukan permasalahan analisis tapi permasalahan matematisnya. Nah, permasalahan matematisnya kita hanya tinggal substitusi saja. Nah, fungsi Lagrangian L sama dengan T min V. T-nya yang ini, V-nya yang ini, kemudian dikurangi menjadi fungsi Lagrangian yang ini. Nah, selanjutnya substitusi kemana? Substitusi ke Euler-Lagrangian untuk mendapatkan persamaan geraknya. Nah, fungsi Euler-Lagrangian itu memerlukan turunan dari fungsi Lagrange L terhadap kecepatan dan waktu. Ini fungsi terhadap kecepatannya kita turunkan terhadap X dot. Jadi yang seperti biasa, yang ini kita turunkan terhadap X dot, kita peroleh ini. Kemudian fungsi Lagrangiannya turunkan terhadap X, kita peroleh yang ini. Nah, kemudian substitusi ke persamaan Euler-Lagrangian secara lengkap yang ini ya. Nah, maka ada satu langkah lagi matematisnya, yaitu menurunkan hasil dari ini terhadap waktu. Nah, sehingga kita peroleh turunan dari M1 plus M2 X dot itu M1 plus M2 X double dot. Nah, kemudian do L do X kita tuliskan ya hasil turunan fungsi Lagrange terhadap posisi X. Nah, yang ini. Nah, sehingga kita sebetulnya sampai sini juga itu sudah betul ya, itu persamaan gerak. Cuman untuk kalau kita mau menentukan percepatan, besarnya percepatan juga bisa gitu. Jadi dimanipulasi lagi matematisnya menjadi persamaan yang ini. Nah, ini soal keberapa ya? Keempat atau kelima ya, lupa ya. Ini tuh. Nah, untuk untuk permasalahan ini pegas ya. Untuk pegas berarti energi kinetiknya energi potensialnya energi potensial pegas setengah kx kuadrat, itu aja. Nah, jadi kalau tadi kan kita bukan pegas ya, bandul itu kan fungsi energi potensialnya itu MGH. Nah, kalau ini fungsi energi potensialnya itu yaitu setengah dikali dengan konstanta pegasnya, karena pegas dikali dengan simpangannya X dikuadratkan gitu. Sebuah benda bermassa M diikatkan pada dua buah pegas dengan konstanta pegas 1 K1 dan pegas 2 adalah K2. Jika lantai licin, berarti gaya geseknya diabaikan. Jika lantai licin, tentukan ini maaf ya, ini
maksudnya M-nya TK ini ya, menyentuh dasar ya. Ibu mah iya ente bener iya gambarna. Ini ya maksudnya ya. Jadi M-nya menyentuh dasar, cuman ininya licin. Maka tentukan T dan V-nya, kemudian persamaan gerak benda memakai fungsi Lagrangian. Metode Lagrangian. Nah, seperti biasa kita harus menentukan energi kinetik T-nya dan energi potensial V-nya. Energi kinetiknya setengah M X dot kuadrat X dot kuadrat, kemudian ini energi potensialnya. Nah, mungkin di sini yang perlu dianalisis adalah energi potensialnya. Nah, energi potensial itu kan bergantung pada besarnya konstanta pegas dan simpangan. Jadi X itu adalah simpangannya. Ini X di sini adalah simpangan. Coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi, ketika pegas itu ketika benda itu didorong gitu ya, maka si pegas itu dia untuk pegas yang pertama dia akan teregang dengan simpangan X, dan untuk pegas yang kedua dia akan termampatkan dengan simpangan sebesar X. Jadi saat benda M itu bergerak sebetulnya si pegas itu akan teregang atau akan termampatkan sebesar atau tersimpangkan sebesar X. Jadi simpangannya 1, yaitu ada 1 simpangan. Walaupun pegasnya 2, tapi di sini bendanya hanya ada 1, maka simpangannya hanya ada 1, yaitu sebesar X. Beda lagi nanti di contoh soal yang berikutnya, di mana bendanya ada 2, maka simpangannya itu ada 2. Karena ini bendanya 1, maka cukup maka simpangan hanya 1 simpangan gitu. Nah, di sini ya harus ditekankan di energi potensial. Nah, energi potensial itu kan setengah kx kuadrat. Nah, karena di sini sebetulnya ada dua konstanta, maka energi potensial konstanta untuk pegas pertama, energi potensial untuk pegas pertama yang ini, kemudian energi potensial untuk pegas kedua ini yang ini, dengan simpangan yang sama X kuadrat, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi setengah K1 plus K2 X kuadrat. Kemudian setelah itu kita bisa peroleh persamaan Lagrange-nya, fungsi Lagrange-nya yang ini ya, T min V. Kemudian kita substitusikan, kita cari Euler-Lagrange-nya. Nah, Euler-Lagrange itu kan tetap ada 2 ya, turunan dari fungsi Lagrange terhadap kecepatan dan turunan fungsi Lagrange terhadap posisi. Ini terhadap kecepatan, ini terhadap posisi. Nah, Lagrange yang ini diturunkan terhadap kecepatan x dot, maka kita akan peroleh mx dot. Nah, kemudian Lagrange yang ini kita turunkan terhadap x. Nah, x itu kan ada di sumbu kedua ya. Suku kedua. Nah, cuman ada suku kedua, berarti yang ini 0 ketika diturunkan terhadap X, sehingga kita peroleh hanya suku yang kedua ini. Dari suku kedua, 2-nya ke depan dikalikan dengan setengah jadi 1, jadi tinggal bersisa min K1 plus K2 kali X. Itu hasil turunan L terhadap X. Nah, kemudian kita tulis secara lengkap Euler-Lagrange-nya, maka kita peroleh yang ini ya, tadi substitusi do L per do X dotnya mx dot, kemudian do L per do X, kemudian diturunkan terhadap waktu, maka kita peroleh ini fungsinya m x double dot. Nah, kemudian sama dengan do L do X yang tadi substitusikan. Jadi ini substitusikan, ini diturunkan terhadap waktu 1 kali, sehingga persamaan geraknya kita peroleh ini X double dot plus K1 K2 per MX sama dengan 0. Nah, ini terakhir ya. Jadi kalau yang ini untuk sistem banyak partikel. Karena di sini partikelnya lebih dari 1, yaitu ada 2. Nah, kalau ada 2, nah, kalau kita lihat gambar, maka di sini ada 3 pegas, 1, 2, 3. Nah, simpangannya ada berapa? Ada 2, 1, 2. Maka sebetulnya di sini harus ada 2 persamaan gerak, karena ada 2 berapa partikel? Karena ada 2 partikel dengan 2 simpangan, diakibatkan oleh adanya 3 pegas.
Nah, caranya sama seperti yang pertama, cuman di sini bedanya simpangannya ada 2 gitu. Nah, seperti biasa persamaannya itu kita cari persamaan energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik karena bendanya ada 2, maka ada 2 energi kinetik, yaitu kecepatan untuk benda pertama x1 dot kuadrat, jadi T-nya setengah m1 x1 dot kuadrat, ini setengah m2 x2 x dot 2 kuadrat. Kemudian energi potensialnya, nah energi potensialnya karena di sini ada berapa pegas? Ada 3 pegas, maka energi potensialnya sebetulnya ada 2. Nah, tapi simpangannya mah tetap hanya ada 1, X1 dan X2. Nah, simpangannya pertama itu diakibatkan karena ada pegas pertama. Energi potensial suku pertama itu karena ada pegas pertama, K1. Nah, K1. Nah, berapa energi potensial itu kan setengah Kx kuadrat, maka setengah konstanta pegas pertama K1 X1 kuadrat. Kemudian ditambah untuk konstanta karena energi potensial akibat konstanta pegas kedua, jadi setengah K2 X1 min X2 dikuadratkan. Nah, jadi ini simpangan X1 min X2 itu karena akibat dari konstanta pegas kedua. Nah, konstanta pegas kedua itu kan di tengah-tengah ya, jadi merupakan selisih, simpangannya itu selisih dari simpangan pertama dan simpangan kedua. Nah, ini untuk energi potensial yang disebabkan oleh adanya konstanta pegas yang ketiga. Nah, ini. Tapi simpangannya adalah simpangan yang kedua. Sehingga persamaan Euler-Lagrange-nya itu tinggal substitusi saja. Nah, substitusi saja ke sini. Nah, sama ya caranya sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini ada 2 persamaan gerak. Nah, Ibu akan menjelaskan untuk mendapatkan persamaan gerak benda pertama M1. Nah, berarti persamaan Euler-Lagrange-nya itu yang ini Euler-Lagrange L itu diturunkan terhadap x dot 1, artinya diturunkan terhadap kecepatan partikel pertama x1, kecepatan partikel pertama, kemudian diturunkan terhadap posisi partikel pertama yaitu x1. Nah, sehingga kita peroleh yang ini. Untuk do L do X1 yang ini, kemudian kita akan cari yang ini. Nah, kita cari yang ini, kita peroleh yang ini. Maka untuk persamaan secara lengkapnya yaitu diturunkan lagi terhadap waktu 1 kali yang ini, sehingga kita peroleh yang ini terakhir. M1 X1 double dot plus K1 X1 min K2 X1 min X2 sama dengan 0. Nah, tugasnya silahkan tentukan persamaan gerak yang kedua. Caranya seperti yang ini, yang pertama, tidak beda jauh. Kalau yang kedua berarti diturunkan terhadap X dot 2 dan X2, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.